Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel yang membahas seputar keuangan. Sebelum memulai, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Kalau di sini tuh aku bukanlah niat untuk pamer gaji suami ya teman-teman, atau apapun itu. Di sini aku hanya sharing aja, berbagi pengalaman gimana keseharian aku dalam mengelola keuangan mingguan. Jadi ambil yang baiknya aja ya teman-teman, buang yang buruknya. Sesuai dengan judul kali ini, aku bakalan bikin budgeting minggu pertama untuk bulan Maret ya teman-teman. Nah, ini aku udah bikin tabelnya ya, teman-teman bisa lihat. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan segala urusan dan rezeki teman-teman semua. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, kita kenalan dulu ya teman-teman. Kenalin, nama aku Maya. Usia aku 26 tahun. Aku seorang ibu rumah tangga dan belum dikaruniai anak. Tinggal aku di Padang, Sumatera Barat ya teman-teman. Salam kenal. Oke, kita lanjut ya. Mengenai budgeting ini, aku kenal budgeting ini itu di tahun 2020 ya teman-teman. Terinspirasi dari salah satu channel yang bernama Strawberry on the Cake. Pasti di sini teman-teman juga penonton setia channel tersebut. Di sana aku banyak terinspirasi untuk bikin budgeting ya teman-teman. Dan sampai sekarang alhamdulillah dengan adanya budgeting ini keuanganku lebih punya tujuan lagi. Buat teman-teman yang baru memulai budgeting, gak apa-apa ya teman-teman, mulai aja dulu. Gak usah harus tunggu ada dompet keuangan dulu atau binder keuangan dulu. Bisa pakai amplop dulu ya teman-teman untuk pemula. Karena penting banget ya bikin budgeting ini. Aku udah rasain ya gimana perubahannya dari sebelum aku nggak bikin budgeting sampai sekarang aku udah bikin budgeting kayak gini. Rasanya itu jauh sekali perbedaannya teman-teman. Keuanganku lebih tertata dan punya tujuan yang jelas. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk pendapatan suami seperti biasa di 600. Kemudian untuk bagian saving itu 20.000. Terus untuk kategori kewajiban atau tagihan itu sekarang itu cuman ada 2 lagi ya teman-teman, PDAM dan untuk orang tua. Untuk sampah ini di komplek aku tuh udah ada tukang sampah yang udah dibayar pemerintah gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu bayar per bulannya lagi. Untuk PDAM itu aku anggarin di 20.000. PDAM ini aku bayarnya di bulan ini ya teman-teman. Biasanya di tanggal 3. Terus untuk orang tua itu di 60.000. Untuk total kewajiban atau tagihan itu ada di 80.000. Nah, lanjut di bagian pengeluaran mingguan. Itu yang pertama ada beras. Beras kali ini aku kurangin budgetnya ya teman-teman. Kalau biasanya kan itu 100.000, tapi sekarang aku budgetkan 85.000 karena stok beras yang sebelumnya itu masih lumayan banyak ya teman-teman. Jadi aku rasa 85.000 ini cukup untuk minggu ini. Kemudian itu ada untuk makan budgetnya tetap sama di 185.000. Terus ada untuk gas dan galon itu di 45.000. Kemudian ada untuk groceries. Nah, untuk groceries ini aku tambahin budgetnya menjadi 90.000 ya teman-teman. Karena untuk groceries ini kita juga masih awal-awal puasa ya teman-teman, jadi kemungkinan banyak pengeluaran ya untuk groceries, makanya di sini aku tambah di 90.000. Terus untuk pulsa itu di 10.000, transport di 10.000, kemudian ada sedekah 20.000, jajan di 20.000, dan yang terakhir itu ada untuk pegangan itu di 35.000.
Nah, tadi itu kan ada sisa uang ya teman-teman. Jadi suami aku itu udah ngasih di 400.000 kemarin itu, dan aku udah belanjain setengahnya. Jadi ini tuh sisa uangnya ya teman-teman. Dan sebagian uangnya juga udah aku bayarin ke kebutuhan kewajiban dan saving ya teman-teman. Makanya tadi di sana aku checklist ya beberapa kategori yang udah aku bayarin. Nah, di sini tuh aku cuman masukin beberapa kategori di pengeluaran mingguan itu kayak beras. Terus ini aku masukinnya nggak full sisa dari uangnya teman-teman. Ini aku masukin aja dulu untuk beras itu di 20.000. Terus ini groceries karena udah dibelanja juga. Ini aku masukin dulu 10.000. Terus ada untuk gas dan galon. Kemungkinan untuk minggu ini aku beli gas ya teman-teman. Jadi di sini aku isi dulu untuk gas dan galon di 30.000. Lanjut untuk sedekah juga di sini aku mau isi sebesar 10.000. Oh ya, di sini aku mau ingatkan dulu ke teman-teman ya, kalau yang bekerja ini hanya suami aku ya teman-teman. Dan aku tinggal sama orang tuaku, jadi ada 5 orang dewasa di rumah ini ya teman-teman. Kemudian itu untuk transport udah habis juga uangnya, karena kemarin itu aku habis belanja ya teman-teman, jadi uangnya udah kepake. Kemudian untuk jajan ini aku juga udah belanjain, jadi sisanya tinggal 10.000 lagi. Terus ada untuk pegangan. Nah, ini karena nggak ada uang recehan ya, jadi aku masukin aja buat pegangan ini di uang 50. Nanti sisanya itu aku bakal masukin ke kategori beras mungkin, atau di kategori groceries ya teman-teman. Nah, ini aku masukin juga untuk food, karena untuk food ini uangnya udah aku belanjain setengah, jadi ini sisanya itu sekitaran 60 lebihan lagi ya teman-teman. Jadi aku masukin aja 50.000. Alhamdulillah ini aku udah isi sebagian ya dompet keuangan, karena gaji suami aku ngasihnya itu nggak full, jadi aku isi aja sebagian dulu ya teman-teman. Di sini aku udah selesai ya bikin videonya. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye.